Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kembali lagi di semester genap ini yaitu dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, khususnya adalah kelas 7. Bersama saya Riwa Rahmalu dari SMP Negeri 6 Kota Tangerang. Baiklah, sebelum kita bahas tentang harga, kalian coba perhatikan kompetensi inti yang ada dalam mata pelajaran IPS. Kita langsung ke kompetensi yang ketiga, yaitu memahami pengetahuan, baik faktual, konseptual, dan prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mencoba pengolah, menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Antara kompetensi dasarnya, yaitu 3.3, memahami konsep interaksi antara manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, baik itu produksi, distribusi, konsumsi, permintaan, dan penawaran, dan interaksi antar ruang untuk kelangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. 4.3 menjelaskan hasil analisis tentang konsep interaksi antar manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, baik itu produksi, distribusi, konsumsi, permintaan, dan penawaran, dan interaksi antar ruang untuk kelangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran berakhir, siswa diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan pengertian istilah dari harga pasar. Yang kedua, menjelaskan pengertian harga dan harga pasar. Yang ketiga, menjelaskan fungsi dan tujuan penetapan harga. Yang keempat, jenis-jenis harga. Baiklah anak-anak, sekarang kita mulai pembelajaran yaitu tentang terbentuknya harga pasar. Harga pasar ini terbentuk atau dipengaruhi oleh dua komponen, yaitu adanya permintaan juga penawaran. Dari permintaan penawaran ini, maka akan terjadi yang namanya proses tawar-menawar. Jadi kalau kalian ke pasar atau kalian membeli sesuatu di pasar, itu kalian akan menawar atau meminta untuk penjual mengurangi harga. Itu adalah proses tawar-menawar. Dari proses tawar-menawar ini, maka akan terbentuk yang namanya harga pasar atau harga keseimbangan. Di sini adalah harga penentuan antara jumlah yang ditawarkan dengan jumlah yang kalian akan beli, atau kesepakatan harga antara penjual dengan pembeli setelah melalui proses tawar-menawar. Nah, jadi di sini dapat kita lihat istilah harga biasanya selalu berkaitan dengan jual beli produk atau jasa antara produsen dan konsumen di pasaran. Produsen ini adalah pihak yang menjual, sementara konsumen adalah kita yang membeli. Nah, pada saat terjadi jual beli, maka ini ada penjual dan pembeli lalu mengadakan kesepakatan harga setelah proses tawar-menawar. Produsen dapat menentukan harga produk yang dijualnya untuk memperoleh keuntungan. Nah, produsen sini adalah penjual, sedangkan konsumen membutuhkan suatu produk untuk kebutuhannya atau disebut juga sebagai pembeli. Perhatikan berikut adalah best price. Apa itu harga? Harga dalam bahasa Inggris disebut price, ialah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Penggunaan istilah harga umumnya dipakai dalam kegiatan jual beli suatu produk, baik itu berupa barang maupun jasa. Harga pasar adalah harga titik keseimbangan antara permintaan dan penawaran terhadap suatu barang atau jasa. Jadi kalau kalian perhatikan, ini adalah kurva untuk harga keseimbangan. Harga dinyatakan dalam garis yang berwarna biru, itu permintaan,
Sedangkan untuk penawarannya dalam garis panah warna merah. Nah, titik E ini adalah equilibrium yang artinya adalah titik keseimbangan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan jumlah barang yang diminta. Harga patokan atau harga kesepakatan antara yang diminta dengan pihak penjual, nah ini disebut equilibrium. Artinya adalah harga kesepakatan antara penjual dan pembeli. Yang dibahas adalah fungsi harga. Dari penjelasan di atas yang sudah, maka dapat disimpulkan bahwa harga memiliki fungsi sebagai alat ukur nilai suatu barang, cara membedakan suatu barang, menentukan jumlah barang yang akan diproduksi, dan pembagiannya kepada konsumen bagaimana. Tujuan penetapan harga. 1. Untuk mendapatkan pangsa pasar. Yang kedua, meningkatkan keuntungan. Yang ketiga, menjaga loyalitas konsumen. Dan yang keempat, menjaga daya saing. Bahasan terakhir kita yaitu jenis-jenis harga. 1. Harga subjektif adalah harga taksiran dari pembeli. 2. Harga objektif atau harga pasar adalah harga pasaran yang ditetapkan di pasar. 3. Harga pokok adalah nilai uang yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang. 4. Harga jual adalah harga yang didapat dari jumlah harga pokok dengan jumlah laba atau keuntungan yang diinginkan oleh penjual. Baiklah anak-anak, materi untuk harga saya cukupkan sampai di sini. Kita akan ketemu dengan materi-materi berikutnya. Jangan lupa, kalian tetap harus kerjakan LKPD yang akan saya berikan. Begitu juga dengan kuis dan banyak game yang harus kalian lihat dan kalian kerjakan. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.